Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Di video kali ini saya akan berceritakan tentang buku yang berjudul Merit Cultural Dynamics of Tionghoa. Di buku ini diceritakan tentang perkawinan dalam tradisi budaya Tionghoa, khususnya bagi etnis Tionghoa di Pontianak, Singkawang, atau di wilayah Kalbar lainnya. Ada beberapa tahapan pernikahan dalam budaya Tionghoa. Yang pertama adalah tahap persiapan atau perjodohan. Pada tahap ini, biasanya calon pengantin sudah saling mengenal atau berpacaran untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Setelah sudah mendapatkan keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka akan dipilihnya seorang untuk menjadi bunang adalah seseorang yang menjembatani komunikasi antara kedua keluarga. Setelah dipilihnya bunang, pengantin pria akan bertemu dengan dukun yang bernama Laoya atau Loya untuk memilih tanggal dan bulan yang baik untuk pertunangan dan pernikahan. Setelah menemukan hari baik, mereka akan melanjutkan menyiapkan barang-barang untuk pertunangan yang dikenal sebagai sangjit, yang secara bersamaan dilakukan dengan lamaran yang dikenal sebagai tenhong. Setelah lamaran selesai, langkah selanjutnya adalah persiapan pernikahan, seperti menyiapkan undangan, foto prewedding, dan tentunya banyak sekali yang harus dipersiapkan. Setelah itu, sampailah pada tradisi pernikahan Tionghoa yang bernama Kang Teh atau Pesta Teh yang dipimpin oleh bunang. Akan ada 2 kursi di tengah ruangan, 1 set gelas, dan 1 teko berisi teh manis. Setelah acara pernikahan, akan ada tradisi pasca menikah, yaitu para pengantin harus tetap melaksanakan beberapa ritual atau tradisi penting. Seperti pada pagi hari pertama setelah menikah, kedua mempelai harus menyiapkan wadah atau baskom berisi air bersih, serta sapu tangan yang sebelumnya dibawa ke acara pertunangan untuk membasuh wajah dan kaki mertuanya. Cukup sekian ceritanya. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda melihat budaya yang mirip seperti ini atau hanya melakukannya beberapa langkah? Saya belum pernah melihat budaya adat pernikahan yang persis seperti ini. Saya tahu orang biasanya hanya melakukan beberapa langkah yang sama, seperti pertunangan, pertukangan cincin, pernikahan, dan hantaran yang mereka bawa tentunya tidak sebanyak seperti adat Tionghoa. Seperti kayak adat dalam pernikahan Tionghoa ini, pas waktu pertunangannya tuh banyak sekali barang-barang yang harus dibawa kayak gitu. Yang saya tahu tidak sebanyak itu. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda tertarik atau tidak? Tentu saja saya tertarik, karena saya baru mengetahui budaya pernikahan adat Tionghoa secara lengkap dengan membaca buku ini. Saya juga tertarik karena banyak sekali yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan Tionghoa, seperti hantaran yang dibawa oleh mempelai pria ataupun wanita itu berbagai macam, yang menurut saya itu cukup unik. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa banyak aturan yang harus dilakukan bagi calon pengantin. Pertanyaan nomor 3, apakah kamu menginginkan ini untuk orang lain? Mengapa? Saya tidak terlalu menginginkan orang lain melakukan hal yang sama seperti ini, karena menurut saya adat pernikahan ini memerlukan biaya yang cukup banyak, dan bagi orang yang belum mampu akan sulit untuk melaksanakan semuanya. Pertanyaan nomor 4, apakah Anda setuju orang Cina salah satu populasi terbesar di Kalimantan Barat? Ya, tentunya saya setuju, karena saya selalu menjumpai orang-orang Cina yang melakukan perdagangan di pasar dimanapun saya berada. Contohnya di kota Singkawang, di sana banyak sekali orang-orang Cina yang bertempat tinggal di Singkawang, sehingga Singkawang biasa disebut sebagai kota Amoy. Sekian video dari saya. Mohon maaf
Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.